Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Mbak Zara ya? Oh ya, iya. Alhamdulillah, tadi aku lagi browsing-browsing tentang amalan bulan Ramadan. Qadarullah bisa ketemu sama Mbak Zara. Oh iya, kenapa? Ada yang bisa dibantu? Mbak Zara sering ketemu sama Mama Dede kan? Iya, ini kita mau syuting nih kebetulan. Oh, jadi gini, aku boleh minta tolong nggak? Apa tuh? Jadi aku mau nitip pertanyaan 10 amalan malam kedua di bulan Ramadan. Tenang aja nih kebetulan. Insya Allah tema kita hari ini mau bahas mengenai amalan di 10 malam kedua bulan Ramadan. Jadi nanti kamu tinggal simak aja ya. Baik. Oke. Makasih banyak ya Mbak Zara. Yaudah aku mau kesana dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Hati-hati. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastinya punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja umat mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja umat mama Dede, kesini aja berbagi cerita, sama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede Ramadan di rumah Mama Dede. Baik, yang Ramadan di Mama Dede juga sudah banyak yang hadir nih, berproduk hitam. Dari mana ini semuanya? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Masya Allah. Kenapa? Hitam. Mas Bedu kayaknya terpesona banget ngelihatnya. Betapa segarnya mereka. Masya Allah. Karena mereka masih muda. Segar ya Mah. Belum lagi amalan-amalan yang sering dilakukan oleh mereka-mereka jadi bercahaya ya Mah. Beda. Masya Allah. Auranya. Auranya beda. Oh, ngomong-ngomong amalan nih Mas Zara jadi ingat Mah. Tadi di depan sempat tabrakan, tabrakan. Tabrakan. Berpapasan sama jamaah yang dia tuh ternyata lagi galau Mah. Mengenai amalan apa aja untuk 10 malam kedua di bulan Ramadan ini Mah. Oke. Gitu, silahkan ya Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amalan yang dikerjakan pada kedua 10 bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Ramadana awaluhu rahmatun wa basatu maghfiratun wa akhiru itkun minaniron. Ramadan awalnya rahmah, pertengahnya maghfirah ampunan. Di ujungnya itkun minanar, dijauhkan dari para api neraka. Jangan kita memilah-milah hadis ini. Jangan Anda katakan 10 di awal hanya rahmat, 10 di tengah hanya maghfirah, 10 di ujung hanya itkun minanar. Bukan begitu. Hadis ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dicerai pisahkan. Namun ada juga ulama yang mengatakan hadis ini konon katanya doif. Lemah hadis ini. Tapi yang jelas, yang namanya kita kalau begitu baru masuk bulan Ramadan, selama 11 bulan mungkin ada yang tidak puasa. Puasanya hanya sekali 2 kali dengan puasa sunat. Begitu masuk bulan Ramadan kan beradaptasi dulu nih. Iya.
Yang tadinya makan jam berapa semaunya, sekarang sahur sama buka. Awal bulan Ramadan kita masih beradaptasi dengan puasa kita. Boleh jadi masih mencari-cari celah bagaimana kira-kiranya biar kuat puasa kita. Jadi belum ajak banget. Tapi begitu masuk fase yang kedua, 10 hari, hari yang ke-11 dan seterusnya, itu kita sudah beradaptasi. Kita sudah kuat, sudah menyatu dengan puasa kita. Sudah ajak. Disitulah dikatakan dalam hadis tadi, diberikan oleh Allah magfirah, ampunan buat kita. Padahal kalau kita lihat ampunan yang Allah berikan kepada kita tidak hanya khusus pada kedua fase dalam bulan Ramadan ini, tanggal 11 sampai tanggal 20, tidak. Sepanjang jalan, selama orang tadi beribadah dengan baik, lalu minta ampun kepada Allah dengan dosa yang pernah dia lakukan, maka orang tadi insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang taubat dengan dosa yang pernah dia lakukan, dengan ikhlas karena Allah, menyadari kesalahannya, berjanji sama Allah dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi, dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah, pasti diampuni oleh Allah. Namun hadis ini mengatakan awalnya rahmah, 1 sampai 10 rahmah, 11 sampai 20 maghfirah, 21 sampai 30 itkun minanar, jauh daripada api neraka. Apa amalan yang kita kerjakan? Yang pertama tentu membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan sangat identik dengan Al-Quran. Bukankah ada malam yang disebut dengan Nuzulul Quran? Ya. Bukankah Allah berfirman Al-Baqarah 185? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas babayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang boleh, yang tidak, yang halal, yang haram, semua terdapat di dalam Al-Quran. Jadi dengan ayat ini jelas bahwa amalan yang kita kerjakan pada pertengahan bulan Ramadan ini, fase yang kedua, banyak mentadaburkan Al-Quran. Kita di majlis taklim, apalagi emak-emak di taklim, semua tadarus Al-Quran. Dalam keluarga, bapaknya, emaknya, anaknya, kadang-kadang kita berlomba dengan keluarga. Siapa yang paling banyak membaca Al-Quran. Cuman, karena Al-Quran hudal linnas, babayyinatin minal huda wal furqan, tidak cukup hanya dibaca. Al-Quran wajib kita tadaburkan. Apa yang namanya tadabur Al-Quran? Ayatnya baca. Terjemahnya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Isinya amalkan dalam hidup kita. Apalagi kalian dari IIKI, hafalkan dalam diri kita, tanamkan dalam hati kita, dakwahkan kepada orang lain. Insya Allah manfaatnya lebih banyak dan pahalanya mengalir sampai kita di alam akhirat nanti. Amin. Amin. Yang kedua, mana yang harus kita lakukan dalam kita mengarungi bulan Ramadan ini? Makan sahur. Kita banyak yang mengabaikan tentang sahur. Para Rasul bersabda, apa kata beliau? Makan sahurlah kalian sebelum terbitnya fajar, walaupun hanya dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur karena Allah. Kenapa dengan makan sahur? Dengan mentakhirkan makan sahur, artinya puasa kita lebih kuat. Jeda di antara sahur, misalnya 3:30, maghrib nanti jam 6 misalnya, itu lebih dekat daripada kita sahurnya jam 12 malam misalnya saja. Maka Rasul mengatakan, makan sahurlah kalian sebelum datangnya fajar. Artinya menjelang fajar. Karena hukum mengakhirkan sahur, hukumnya sunat. Maksudnya biar kita lebih kuat daripada kita sahur pada tengah malam. Dalam hadis tadi dikatakan, makan sahurlah kalian sebelum terbitnya fajar, walaupun hanya dengan seteguk air, punten. Di kita mah kadang-kadang, ya Allah, saya tadi mah nggak sahur, makan roti doang atuh. Ya itu sahur. Kita mah orang kamse upai. Kalau namanya sahur teh makan sapiring. Sapiring. Lauk pauk sapiring. Jadi kenyangnya luar biasa. Masya Allah. Padahal Rasul mengatakan, makan sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Karena walaupun hanya dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikatnya mendoakan orang yang makan sahur. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan dalam kita mengarungi puasa ini? Jangan Anda lupa perbanyak berdoa.
Kenapa dengan berdoa? Kita lihat. Perintah puasa 183 Al-Baqarah. 184. 185. 187. 186 nyelip nih tentang doa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku jawab, aku sangat dekat. Aku akan kabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku dengan syarat dua. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Ikuti perintahku, beriman kepadaku. Artinya apa? Dengan nyelip 186 artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita yang sedang berpuasa banyak berdoa kepada Allah. Silahkan. Kalau kita berdoa dengan bahasa Arab susah. Patah kasroh domahnya salah arti. Saran saya, kalau kita tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita, Allah ngerti. Silahkan minta apa yang kita minta. Pasti dikabul. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, niscaya apa yang kalian minta dikabulkan. Tapi syaratnya dipenuhi. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Ikuti perintahku, hindari yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Kalau kita berdoa, belum juga dikabul oleh Allah, jangan menyalahkan Allah. Ngaca, bertanya dengan diri kita. Apakah syarat yang Allah ajukan udah ada belum dalam doa kita? Sudahkah mengerjakan perintah Allah? Sudahkah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah? Sudahkah beriman dengan 6 rukun iman kepada Allah? Itu jawabannya. Makanya kalau kita berdoa lalu dikabul, jangan marah. Heran ya Allah. Doa udah lama nggak dikabul-kabul. Nanya dengan diri kita. Berkaca dengan diri kita. Syarat yang diajukan oleh Allah kepada kita wajib dipenuhi dulu. Baru kita berharap doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baiklah. Itulah tadi baru beberapa amalan yang bisa dilakukan di 10 kedua bulan Ramadan ya. Salah satunya adalah tadi pertama tadabbur Al-Quran, kemudian sahur, dan juga banyak doa, dan nanti masih banyak lagi kita akan bahas. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede.